Kasus yang ketujuh, ini masalah fluida ya. Coba kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, ini ke gambar yang udah diperbesar aja ya, kita langsung lihat. Nah, ini adalah gambar suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput ya. Ini memiliki beberapa ujung keran ini. Nanti ini ada dua ilustrasi keran di sini. Nah, semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Ya, jadi gaya yang keluar dari ujung keran ini nanti bergantung pada debitnya dan luas penampang dari masing-masing ujung keran ya. Nah, setiap ujung nantinya memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama ya, jadi nanti debit ya yang keluar dari ketiga ujung dan kedua ujung pada masing-masing kerannya sama, dan memiliki jarak yang sama juga dari sumbu putarnya. Nah, coba kalian perhatikan dua keran baling-baling ini nih. Ini ada dua ilustrasi ya, dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung, kalian bisa lihat. Nah, ini ada 3 ujung ya di sini. Yang kedua memiliki 2 ujung. Nah, ini ya. Jadi ada keran pertama dan keran kedua di sini. Ini anggap aja yang ini keran pertama yang 3 ujung. Yang kedua ini memiliki 2 ujung. Nah, gini. Kedua keran baling-baling itu memiliki ukuran yang sama. Ya, dalam arti ya luas penampang dari ujung kerannya ini dipastikan sama ya. Dan rasio besarnya gaya ini yang ditanya ya. Rasio besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling pertama terhadap besarnya gaya pada setiap ujung keran baling-baling yang kedua. Nah, adalah berapa nih? Ini yang jadi pertanyaan tuh perbandingan gaya. Jadi nanti masing-masing ujung keran pada keran pertama dan kedua nanti menimbulkan gaya. Kita ambil contoh aja. Pada keran pertama, nah kita ambil contoh ujungnya yang ini aja ya. Ini nanti menghasilkan gaya, kita kasih nama F-nya, gaya itu F ya, F-nya F1 aja. Ya, sesuai dengan nama kerannya. Untuk keran kedua kita ambil contoh ujung kerannya yang ini aja ya. Nah, nanti ini menghasilkan gaya juga yang kita kasih nama F2. Nah, nanti kita akan carikan perbandingan antara gaya yang keluar pada ujung keran pertama dan ujung keran kedua ya, atau F1 dibandingkan dengan F2. Nah, ini yang akan kita carikan. Paham ya? Dan di sini ada keterangannya tadi ya. Luas penampang masing-masing ujungnya sama nih, baik keran pertama maupun keran kedua. Jadi di sini nanti ada luas penampang ya, keran pertama ini A1. Pada ujung yang keran kedua juga nanti luas penampangnya ini A2, dan A1-nya nanti sama dengan A2 ya. Ini tadi ada keterangannya bahwa luas penampangnya, nah ini nih, setiap ujung memiliki luas penampang yang sama. Nah, kemudian gini, nanti kedua keran ini menyemburkan air dengan debit yang sama. Ya, jadi debit itu nanti disimbolkan dengan Q ya, atau total debit ya. Total debit pada keran pertama maupun keran kedua itu sama. Nanti total debitnya kita kasih simbolnya Q aja nih. Ya, ini total debit pada keran pertama maupun keran kedua. Sama ya total debitnya. Ya, sekali lagi debit disimbolkan dengan Q. Nah, cuman gini, nantinya debit yang keluar, debit air yang keluar di masing-masing ujung keran pada keran pertama dan keran kedua tentunya berbeda. Kalau kita bicaranya debit yang keluar pada masing-masing ujung keran. Kenapa? Karena keran pertama ini terdiri dari 3 ujung. Jadi nanti total debitnya dibagi ke tiga ujung ini sama rata ya, nanti air yang keluarnya. Sedangkan keran kedua kan di sini hanya punya 2 ujung aja. Ya, jadi gini, debit yang keluar dari ujung keran yang pertama ya, kita ambil contoh yang ini, nanti kita kasih namanya Q1. Nah, debitnya Q1 aja ya. Sedangkan debit air yang keluar dari ujung keran yang kedua, kita kasih namanya ini Q2. Nah, nantinya gini, ini kita bisa analisa masalah nilai Q1 dan Q2. Gampang banget. Untuk yang Q1 ini bisa dipastikan nantinya total debit ini yang Q-nya dibagi ke 3 ujung ini sama rata. Jadi nanti total debitnya yang Q kita bagikan dengan 3. Nah, ini nilai Q1-nya. Sedangkan yang Q2-nya ya ini sama.
Total debit yang Q ini, ya ini dibaginya ke dua ujung aja. Karena di sini hanya memiliki dua ujung, dibagi sama rata nantinya si debit airnya. Jadi Q-nya per 2. Ya, jadi ada perbedaan ya antara debit air yang keluar dari ujung keran pertama dan keran kedua. Karena ini jumlah ujungnya berbeda di sini. Paham ya? Nah, sekarang gini. Kita akan mencarikan perbandingan antara gaya ya. Gaya pada ujung keran pertama dan ujung keran kedua. Nah, kelihatannya kita harus buatkan dulu rumus. Rumus gaya nantinya dikaitkan dengan debit. Karena tadi ada keterangan si gaya ini nih, kita coba perhatikan. Nah, ini nih. Gaya di sini tuh bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Ya, jadi gayanya nanti bergantung pada debit. Jadi kita harus buatkan hubungan antara gaya dan debit air yang keluar ini nih. Supaya nanti kita bisa buatkan perbandingannya nih. Ya, nanti kita bisa carikan nilai perbandingannya. Nah, kita harus carikan ya, rumus gaya dikaitkan dengan debit ya. Nah, caranya gini. Kita mengetahui ini nanti air yang keluar dari ujung keran ini kan dia bergerak. Berarti di sini berlaku apa yang namanya hukum Newton kedua, yaitu bahwa gaya itu adalah hasil kali massa dan ini ya, percepatan. Ya. Nah, nanti kita akan carikan hubungan gaya dan debit. Gimana caranya nih? Ya, diawali dari rumus ini. F sama dengan M kali A. Nah, massa. Massa nanti diambilnya dari rho. Nah, ini kebetulan, ini kalau kita lihat, fluida yang keluar pada keran pertama dan keran kedua ini ya sama-sama air ya. Ini kan kerannya menyemburkan air. Artinya nanti massa jenisnya akan sama. Karena kalau massa jenis itu dilihatnya dari jenis fluidanya. Ini fluidanya dua-duanya air. Massa jenis itu rho. Nanti massa jenis fluida pada keran pertama atau rho 1 akan sama dengan massa jenis pada fluida pada keran kedua ya, atau rho 2, karena dua-duanya ini menyemburkan air. Nah, kemudian kita punya rumus kan, masalah massa jenis. Massa jenis atau rho itu adalah M per V, ini rumus umum. Nah, sehingga M di sini massa ya, itu adalah hasil kali rho-nya dengan V. V di sini volume. Ya, nah ke rumus ini nanti si F-nya bisa berubah, rumusnya M-nya kita ganti jadi rho dikalinya dengan volume. Nah, masalah percepatan. Kita mengetahui percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Atau bisa dirumuskan dengan delta V per selang waktu itu T aja ya di sini. Paham ya? Nah, ini rumus percepatan delta V per T. Nah, ini udah kita ubah nih rumus gayanya ya. Nah, kelanjutannya F sama dengan sementara rho-nya kita tulis ulang. Nah, ini masalah volume. Ini ada hubungan volume dan debit. Kita punya rumus bahwa debit itu kan sebetulnya volume per waktu. Nah, ini ya, jumlah volume fluida per selang waktu tertentu. Nah, ini rumus debit. Nah, dari sini volume bisa berubah menjadi, kita kali silang ya, debit dikalikan dengan waktunya. Nah, sehingga ke rumusnya, nah, volume ini kalian bisa ubah menjadi debitnya dikalikan dengan waktunya. Nah, ini dapat nih hubungan gaya dan debitnya. Nah, cuman di sini masalah ya, ini delta V per T-nya sementara kita tulis ulang ya. Ini nanti T-nya bisa kita coret di sini. Sehingga kita dapat rumus gaya sama dengan massa jenis ya, kemudian dikalikan dengan debit dikalikan, nah ini delta V. Oke. Ini sebenarnya kita udah dapat hubungan antara gaya dan debit, bahwa gaya adalah massa jenis dikali debit dikali delta V. Nah, cuman masalahnya ini yang delta V nih. Bicara ya kecepatan. Kecepatan air yang keluar pada keran pertama dan keran kedua kita nggak tahu. Hubungannya gimana kita nggak tahu. Ya, V1-nya berapa kali V2 kita nggak tahu. Nah, artinya ini kelihatannya rumusnya harus kita uraikan lagi nih. Kalau massa jenis kita punya hubungannya. Massa jenis keran pertama, keran keduanya sama. Karena dua-duanya menyemburkan fluida yang sama. Ini massa jenis kita punya hubungannya. Yang kecepatan kita nggak punya hubungan. Nah, cuman gini. Ini bisa diubah nih. Jadi gini. Debit, selain rumusnya itu adalah volume per waktu, kita juga punya rumus bahwa debit itu sebenarnya
hasil kali antara luas penampang dengan kecepatan. Nah, ini. Sehingga kecepatan itu bisa kita ubah ya, rumusnya menjadi Q per A. Nah, ini. Ini rumusnya ya, kecepatan Q per A. Nah, bicara perubahan kecepatan ya sama, kita bisa gantikan menjadi Q per A. Ya, perubahan kecepatan ya debitnya per luas penampang juga. Sehingga nanti gayanya bisa berubah, rumusnya menjadi rho dikalinya dengan Q. Nah, delta V ini kalian bisa gantikan menjadi Q per A sehingga, nah ini kita mendapatkan hubungan antara gaya dengan debit ya. Itu adalah rho dikalinya dengan, nah, Q-nya Q kuadrat, pernya per A nih. Ini satu kesatuan per A aja ya. Nah, ini kita dapat hubungannya dan di sini kita punya hubungan antara luas penampang nih. Antara keran pertama dan keran kedua kita punya hubungannya. A1 sama dengan A2. Ya, rho-nya kita punya hubungan. Nah, nanti Q-nya kita juga punya datanya kan. Q1, Q2-nya. Dari rumus ini kita bisa bikin perbandingan gayanya. Bisa ya? Nanti kan yang ditanya ini perbandingan gaya kan. Gaya yang ini ya. Gaya dari ujung keran pertama dan ujung keran kedua. Kita buatkan perbandingannya. Yuk kita buatkan di sini aja ya. Bahwa nanti F1 dibandingkan dengan F2. Nah, nantinya kita masukin rumus yang ini. Ya, nanti datanya lengkap. Rho-nya ada, hubungan rho1, rho2, A1 sama dengan A2. Nanti Q1 kita punya data, Q2 kita punya data. Nah, ini. Nanti jadi kita bisa tuliskannya. Yang F1 itu, nah ini, rho-nya rho1 dikalikan dengan Q1 kuadrat, pernya per A1 ya. Nah, ini untuk yang F1-nya. Pernya yang F2 sama, ini jadi rho2 dikalinya dengan Q2 kuadrat, pernya per A2. Nah, dari sini nanti rho1, rho2-nya bisa kita coret. Karena kan sama. Rho1 sama dengan rho2. A1 sama A2-nya juga bisa kita coret karena A1 sama dengan A2 di sini. Sehingga kita dapat hubungannya gini. F1 per F2 nantinya sama dengan, nah ini, Q1 kuadrat per Q2 kuadrat. Nah, ini dapat dari sini kita bisa dong menentukan ya perbandingan gayanya nih. Ya, F1 banding F2 kita bisa nih tentukan bahwa nantinya F1 kalau kita bandingkan dengan F2 sama dengan Q1. Nah, ini Q1 itu Q per 3 ya. Q per 3-nya dikuadratin jelas nantinya akan jadi Q kuadrat per 9. Nah, nanti dibandingkan lagi dengan Q2. Q2-nya yang Q per 2 dikuadratin juga jelas ini jadi Q kuadrat per 4 tentunya. Q kuadratnya bisa coret. Ini jadi 1/9 dibandingkan dengan 1/4 ya. Sehingga F1 per F2-nya gampang banget ya. Yang 1/9-nya kita tulis ulang. Ini per ini kan artinya bagi. Ubah jadi kali bisa ya. Ini dikalinya jadi 4/1. Sehingga F1, langsung ya kita bikin perbandingan gini ya. Banding F2 ya tinggal ini yang 1 kali 4 ya 4. Banding penyebutnya 9 kali 1 ya 9. 4 banding 9 selesai. Kita lihat kepilihan ada yang E. Nah, ini cara kerjanya ya. Masalah fluida kita analisa rumus di sini. Kita bikin suatu rumus. Nah, memang ini kita mesti pinter-pinter nih untuk masalah UTBK SBMPTN, bikin rumus, mengkaitkan satu rumus dengan rumus yang lain sehingga kita bisa mendapatkan satu rumus yang baru. Nah, ini kita mesti ahli di sini. Ya, nah ini cara kerjanya boleh dilihat lagi. Ini pembahasannya, yuk kita kecilin dulu. Ya, tadi dapat bahwa perbandingannya adalah 4/9 di sini ya. Oke, sip.